Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Saya mengajak saudara untuk memperhatikan beberapa hal sebelum saudara mengikuti ibadah online Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar. Yang pertama, persiapkanlah diri saudara untuk beribadah dengan baik dengan menggunakan pakaian yang tepat. Yang kedua, pilihlah ruangan yang tepat untuk dapat beribadah dengan baik. Yang ketiga, meskipun saudara menonton ibadah online ini, namun janganlah memiliki sikap hati sebagai seorang penonton, tetapi milikilah sikap hati sebagai seorang penyembah yang turut mengambil bagian di dalam berdoa, memuji Tuhan, dan menyembah Tuhan. Yang keempat, pastikan saudara mengikuti ibadah ini sampai selesai. Yang kelima, persembahan dapat saudara lakukan dengan cara mentransfer ke rekening Gereja Kristen Kalam Kudus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk pagi ini Tuhan boleh mengizinkan kita untuk boleh ada sampai pada hari ini. Mari jemaat Tuhan, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama masuk di dalam ibadah kita. Oleh sebab itu, saya memberikan kita waktu untuk boleh bersaat teduh di hadapan Tuhan. Dan bumi yang kasih setianya kekal selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Kalau setiap kita boleh datang beribadah pada hari ini, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Gunakanlah waktu dan kesempatan yang Tuhan beri bagi kita untuk kita boleh beribadah dengan baik. Mari bersama-sama bersyukur kepada Tuhan buat kemurahan demi kemurahan yang Tuhan senantiasa nyatakan di dalam kehidupan kita. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengangkat hati kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu.
berbuat apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Tuhan yang boleh memimpin hidup kami di dalam menjalani hari bersama dengan Engkau, mencukupkan apa yang kami butuhkan. Kami bersyukur Tuhan. Pada pagi hari ini kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Kami membawa seluruh hidup kami kepada Tuhan untuk menyembah Engkau Allah yang ada bagi kami. Namun kami pun menyadari Tuhan, siapakah kami ini? Kami orang yang berdosa. Kami seringkali menyakiti hati Tuhan. Pikiran kami, hati kami, sikap kami, ampuni kami Tuhan. Layakan kami untuk berjumpa dengan Engkau pada saat ini. Biarlah kehidupan kami menjadi sebuah korban yang berbau harum bagi Tuhan. Tuhan yang boleh menolong kami. Tuhan yang boleh memimpin kami dalam peribadatan kami pada hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, saya mengajak kita untuk mengucapkan 10 hukum. 10 hukum. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bawah bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Silakan duduk, saudara yang kekasih. Kita menyadari meskipun situasi yang kita alami akhir-akhir ini bukanlah situasi yang baik, saudara. Namun biarlah di dalam situasi yang tidak baik ini kita boleh tetap melihat betapa baiknya Tuhan itu dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara, firman Tuhan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Mari bersorak dan memuji namanya, sebab Dia Allah yang baik. Engkau baik Tuhan, dan sangat baik. Kami memuji dan membesarkan Engkau. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu
merasakan kebaikan Tuhan. Dan saat ini pun kita boleh ada itu semua karena kebaikan Tuhan. Kita bersyukur sebab kebaikannya senantiasa nyata di dalam kehidupan kita. Dan bersyukur karena kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti mengalir di dalam kehidupan kita. Kehadiran Tuhan menjadi sukacita bagi kita di dalam kita menjalani kehidupan bersama dengan Dia. Kita terus bersorak bagi nama Tuhan. Mari terima sukacita dari Tuhan. Sukacita dari sorga memenuhi hati saudara. senantiasa nyata di dalam hati setiap kita. Sukacita yang memampukan kita untuk hidup bersama dengan Tuhan, menyikapi segala situasi dan juga kondisi dengan bijaksana. Karena tak ada satu situasi pun yang terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara tanpa seizin dengan Tuhan. Dan untuk segala sesuatunya ada waktunya. Saya mengajak setiap kita untuk boleh mempersiapkan hati kita menjadi sebuah bejana yang siap dibentuk oleh Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama masuk di dalam mempelajari firman Tuhan, mari saya mengajak kita untuk sekali lagi berdoa. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih untuk satu hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami boleh ada dan kami boleh menikmati hadirat Tuhan melalui puji-pujian kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama untuk belajar dan mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan kiranya boleh memberkati kami, membuka hati kami, untuk kami boleh duduk diam, boleh fokus untuk mendengar apa yang menjadi maksud Tuhan bagi setiap kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan pakai seturut dengan kehendak dan kemurahan Tuhan. Jemaat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu ini boleh diberkati, boleh dikuatkan, bahkan boleh diteguhkan iman percayanya. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita satu kesempatan lagi untuk boleh bersama-sama memberikan waktu kita untuk belajar firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan kita di dalam tema 1 tahun kita ini di dalam Injil Markus. Dan pada pagi hari ini kita tiba kepada Injil Markus pasal yang kedua, ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita bersama-sama membuka firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal yang kedua, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-22. Saya akan membaca bagi Bapak Ibu sekalian, dan Bapak Ibu sekalian boleh memperhatikannya di dalam Alkitabnya masing-masing. Injil Markus pasal yang kedua ayat 18 sampai ayatnya yang ke-22. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-Mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun menyisihkan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga mencatat bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Benar bahwa untuk segala sesuatu di dalam hidup manusia semua ada waktunya. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua pernah hidup di suatu masa sebelum masa ini. Suatu kehidupan yang jauh berbeda, baik dalam hal makan, hal pekerjaan, pendidikan, dan kehidupan bermasyarakat. Salah satunya mungkin soal komunikasi. Pada masa itu bagi yang bersahabat dan yang memiliki saudara yang tinggal berjauhan, untuk dapat kabar harus dengan berkirim surat. Nah, untuk mendapatkan kabar atau balasan surat itu mereka harus menunggu seminggu atau sebulan baru mendapatkan balasan. Tapi Bapak Ibu itu dulu. Saat ini adalah waktu yang sangat berbeda. Semua menjadi berubah. Saat itu bukan lagi waktunya untuk bertanya. Saat ini bukan lagi waktunya untuk bertanya kabar lewat surat, tetapi bisa langsung dengan face to face ya, bisa dengan video call. Begitupun dengan sisi kehidupan yang lainnya.
Sebab segala sesuatu ada waktunya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di bawah satu tema, yaitu untuk segala sesuatu ada waktunya. Di dalam bagian pembacaan kita pada pagi hari ini, kita melihat bahwa teks yang kita baca adalah merupakan lanjutan kisah dari Yesus yang kembali ke Kapernaum untuk suatu maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan itu adalah untuk memberikan kesempatan bagi orang-orang yang ada di Kapernaum untuk mereka boleh mengalami kasih kemurahan Allah dan juga boleh mengalami pengampunan atas dosa-dosa mereka. Nah, di sana Yesus memanggil seorang Lewi yang juga disebut sebagai Matius, yang sekarang dikenal sebagai penulis Injil Matius. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius meresponi panggilan Yesus itu, dan dengan segera ia mengikut Yesus. Peristiwa itu membuat Matius sangat bersuka cita. Oleh sebab itu, ia menjamu Yesus dengan makan bersama. Juga ada banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang ikut bersama-sama menikmati acara makan bersama dengan Matius dan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika orang-orang Farisi menyaksikan peristiwa ini, mereka begitu heran. Nah, sekarang Bapak Ibu, permasalahan yang terjadi adalah mereka sedang mempersoalkan mengenai kegiatan keagamaan mereka mengenai berpuasa. Bagaimana tidak, mereka yang anti dengan orang berdosa tidak pernah bergaul dengan pemungut cukai. Mereka melihat Yesus justru bersama-sama dengan mereka sedang makan bersama, dan mereka tidak berpuasa. Sementara waktu itu adalah waktu bagi mereka untuk berpuasa. Bagi orang Farisi, tindakan ini sangat tidak menghormati hukum agama mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang tidak pernah terjadi di mana seorang guru besar yang begitu fenomenal, seorang yang dikagumi, seseorang yang terhormat, duduk makan dengan mereka yang dikelompokkan ke dalam orang-orang berdosa atau orang-orang yang terendah di masyarakat. Bahkan orang-orang Farisi itu sangat membenci kaum kelompok pemungut cukai ini. Apa yang mendasari sekelompok orang beragama ini atau orang Farisi ini begitu keras menentang sikap dan ajaran Yesus terhadap murid-muridnya? Jawabannya tentu karena mereka mendapati Yesus dan murid-muridnya tidak mengikuti aturan dan kebiasaan mereka. Apa sih yang menjadi kebiasaan orang Farisi, Bapak Ibu? Yang pertama, mereka itu tidak bergaul dengan orang berdosa karena mereka menganggap diri mereka adalah orang yang suci. Mereka tidak merasa bahwa mereka adalah orang yang berdosa. Mereka juga taat melaksanakan hukum Taurat yang tertulis, namun mengabaikan hal positif yang lainnya. Mereka juga seringkali memamerkan praktek agamawi mereka dalam hal berdoa. Ya, mereka seringkali berdoa di pinggir-pinggir jalan, berpuasa, bermuka muram, dan berkabung, mencari pujian sebagai orang yang taat dalam beragama. Nah, maka pada ayat yang ke-18 mereka mempertanyakan hal kebiasaan berpuasa itu kepada Yesus. Ayat yang ke-18 di sana dikatakan, pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid orang Farisi berpuasa, tetapi muridmu tidak?" Menanggapi pertanyaan itu, Yesus menjawab mereka, katanya di ayat yang ke-19. Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama-sama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa." Sampai di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mendapati ada dua sudut pandang yang sangat berbeda mengenai waktu pada saat itu. Bagi orang Farisi dan murid-murid Yohanes, waktu itu adalah waktu untuk berpuasa sebagaimana yang telah menjadi tradisi mereka.
Mereka biasanya berpuasa 2 kali dalam seminggu. Berpuasa bagi mereka adalah sebagai ungkapan kesedihan, sebagaimana yang dilakukan oleh nenek moyang mereka pada zaman Musa. Itu dilaksanakan pada hari raya pendamaian, yaitu hari di mana umat Israel diminta Tuhan untuk merendahkan diri mereka. Namun kemudian seiring berjalannya waktu dan kita tiba kepada masa perjanjian baru, pemimpin-pemimpin agama mengatur waktu puasa tidak lagi bermakna kerendahan atau hubungan dengan Allah, tetapi dengan sengaja memakai pakaian buruk, menunjukkan wajah yang muram dengan maksud agar orang melihat dan mengagumi betapa salehnya mereka. Namun bagi Yesus, waktu itu adalah bukan waktu yang tepat untuk berpuasa. Waktu itu adalah waktunya untuk berpesta dan bersuka cita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Yesus memandang waktu itu bukan waktu yang tepat untuk berpuasa, melainkan waktu untuk bersuka cita atau waktu untuk berpesta? Karena waktu itu baru saja atau sedang terjadi perkawinan. Yesus yang adalah mempelai laki-laki dan Matius sang pemungut cukai orang berdosa itu adalah mempelai wanita. Dalam artian Matius ini baru saja menjadi warga kerajaan Allah. Di dalam perjanjian lama, Allah seringkali menggambarkan dirinya sebagai mempelai laki-laki dan umat Allah adalah mempelai wanita. Dan murid-murid Yesus adalah sahabat-sahabat dari mempelai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi Bapak Ibu yang sudah menjalani pernikahan, momen pernikahan tentu merupakan satu momen yang pasti tidak akan pernah dilupakan. Bapak Ibu coba bayangkan ketika masa-masa stres dan melelahkan mempersiapkan pernikahan sudah selesai. Ketegangan janji nikah sudah terlewatkan. Dan sekarang waktunya untuk resepsi. Waktunya untuk bersuka cita, waktunya untuk berpesta. Semua sudah disiapkan, para pelayan menata meja, semua makanan sudah disiapkan, tidak ketinggalan ya, ada kacang, ada Coca-Cola, ada Sprite. Kemudian para sahabat dan tamu-tamu sudah mulai berdatangan memenuhi ruangan resepsi. Musik dan tawa bahagia juga memenuhi ruangan resepsi itu. Semua orang sudah siap dengan hidangan makan malam. Para pelayan sudah mengaturkan dan mengantarkan makanan ke setiap sudut meja makan. Sahabat-sahabat mempelai mulai mempersiapkan piring, membersihkan sendok, membersihkan garpu, dan mulai mengatur duduk mereka. Mereka siap untuk menikmati santap malam. Lalu beberapa waktu kemudian, tiba-tiba sang pengantin pria mengambil mic, lalu memberi kode kepada pemusik untuk mengganti musik yang riang menjadi musik yang sedikit slow. Kemudian ia memberi isyarat kepada seluruh pelayan itu untuk mengambil kembali semua makanan yang sudah dihidangkan di atas meja. Ia meminta seluruh pelayan untuk mengembalikan semua makanan itu ke belakang. Tidak boleh ada makanan satupun di atas meja makan. Lalu sang pengantin ini pun mulai berbicara seperti ini. Para sahabatku, mohon perhatian sejenak. Dengan wajah yang sedih, ia meminta para pelayan untuk membersihkan meja-meja. Semua makanan tidak ada satupun ada di atas meja. Dan sang pengantin berbicara, hari ini kita tidak akan makan bersama karena hari ini adalah waktu untuk berpuasa. Kira-kira Bapak Ibu apa yang akan terjadi? Yesus bukannya meniadakan waktu dan kegiatan berpuasa, akan tetapi Yesus mencoba membuka pikiran dan kekerasan hati mereka dengan satu pemahaman bahwa segala sesuatu ada waktunya. Dan segala sesuatu harus dilakukan dengan tepat. Harus dilakukan pada waktu yang tepat.
dengan tujuan yang tepat, bukan hanya sekedar melaksanakan ritual keagamaan saja. Maka wajar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan jika Yesus dan murid-muridnya merayakan hadirnya Matius sebagai umat Allah dengan makan bersama. Hal ini harus dirayakan. Waktu ini adalah waktu untuk bersukacita, bukan waktu untuk berkabung. Yesus melanjutkan dengan berkata pada ayat yang ke-20, tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Hal ini menunjuk kepada waktu di mana Yesus akan mati, bangkit, dan akan kembali ke surga. Nah, ketika itulah murid-murid atau umat Allah atau sahabat-sahabat Allah harus berpuasa untuk menguatkan dan menopang mereka dalam menjalani kehidupan. Jadi, apakah Yesus tidak mengindahkan aturan mengenai waktu berpuasa yang telah ditetapkan itu? Tentu saja tidak. Yesus bukannya tidak menghormati aturan itu, Yesus bukannya tidak mengajarkannya kepada murid-muridnya, akan tetapi Yesus lebih mengutamakan apa makna dari setiap ritual tersebut. Itulah sebabnya Yesus memberikan penjelasan dengan memakai perumpamaan pada ayat yang ke-21 dan ayatnya yang ke-22. Dengan berharap agar orang-orang Farisi dan orang-orang yang bersama-sama dengan mereka pada waktu itu dapat mengerti bahwa kehadiran Sang Mesias, Yesus Kristus di tengah-tengah mereka, dan kemuliaan Allah di surga lebih utama daripada melaksanakan ritual agamawi yang tidak bernilai surgawi itu. Dengan kata lain Bapak Ibu, untuk saat ini lupakan dulu ritual itu, simpan dulu aturan-aturan itu. Mari bersukacitalah sebab Allah hadir di tengah-tengah kita, orang-orang berdosa. Yesus memakai perumpamaan kain tua dan kantong kulit tua untuk menunjukkan suatu kehidupan lama, apa yang merupakan kebiasaan-kebiasaan atau ritual-ritual yang telah menjadi kebiasaan, yang terus-menerus dipelihara, yang sering kali membutakan mata mereka untuk melihat kemuliaan Allah. Maksud dari perumpamaan ini adalah bahwa Yesus mengenal murid-muridnya. Yesus tahu bahwa mereka masih sangat mudah dan masih sangat baru untuk dibebankan aturan-aturan yang seringkali dilimpahkan ahli Taurat kepada masyarakat dan orang-orang Yahudi pada umumnya, tanpa memikirkan hal positif apa yang akan dihasilkan. Yang ada justru kebanyakan orang menjadi bersungut-sungut dan tidak menjadi lebih baik dengan berbagai aturan itu. Dan Yesus tidak akan melakukan hal seperti itu. Pada waktu itu, Yesus melihat latar belakang murid-muridnya. Yesus lebih memikirkan akibat yang akan terjadi apabila saat itu ia membebankan aturan mengenai berpuasa kepada murid-muridnya. Dikatakan sebab yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya, dan anggur yang baru akan mengoyakkan kantong kulit yang tua, sehingga baik anggur maupun kantong kulit tua dua-duanya akan terbuang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehadiran Yesus dan pengajarannya adalah yang dimaksud dengan anggur yang baru. Dan Yesus tidak ingin ajarannya membuat murid-muridnya menjadi hancur, menarik diri oleh karena tidak tahan dengan tekanan anggur baru yang sangat kuat itu. Segala sesuatu menjadi tidak sama. Yesus tidak ingin kedua-duanya akan terbuang. Maka dalam konteks ini Yesus sungguh tahu kapan waktu yang tepat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk segala sesuatu ada waktunya. Siapa yang pernah menebak dan membayangkan seluruh dunia akan mengalami kondisi yang sedang kita alami pada saat ini? Situasi ini sungguh telah mengubah seluruh sistem dan ritual-ritual yang biasanya kita jalani. Segala sesuatu menjadi tidak sama. Baik itu pendidikan, pekerjaan, beribadah, semuanya harus berubah pada saat ini.
Semua kebiasaan-kebiasaan harus berubah. Tetapi kita harus bersyukur dan membuka pikiran kita bahwa ini adalah cara yang tepat untuk membuat semua makhluk ciptaan mencari Tuhan. Tuhan mengizinkan situasi atau ritual-ritual menjadi berubah, sehingga umat manusia disadarkan bahwa segala sesuatu ada waktunya. Maka pergunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Hari-hari ini kita bersyukur ada banyak orang yang mencari Tuhan melalui situasi yang kita alami. Tuhan mau ciptaannya kembali mencari Dia. Dan Tuhan mau umat manusia sadar dan boleh menghormati Dia sebagai satu-satunya Tuhan atas seluruh semesta ini. Dan Tuhan selalu menginginkan ciptaannya dekat dengannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu di mana Tuhan membawa kita kepada suatu keadaan yang sulit, penderitaan yang menghancurkan tatanan ritual dan kebiasaan kita. Tetapi ingatlah bahwa Yesus Tuhan mengenal latar belakang kemampuan kita sebagai murid-muridnya, sebagai sahabat-sahabatnya, sebagai anak-anaknya. Dan Yesus tidak pernah menempatkan aturan untuk mendisiplinkan iman kita yang tidak atau yang belum mampu kita terima. Tuhan selalu memperhitungkan akibat yang akan ditimbulkan kepada murid-muridnya dari segala sesuatu. Maka Yesus hanya ingin selalu yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk segala sesuatu ada waktunya. Saat-saat ini, ibadah-ibadah yang biasanya dilaksanakan dengan berkumpul bersama di dalam satu gedung, bernyanyi bersama, berdoa bersama, semuanya kita lakukan dengan bersama-sama. Namun saat ini telah berubah. Semua harus beribadah di rumah masing-masing. Jika ada selama ini yang beribadah hanya karena aturan, hanya karena kebiasaan, hanya untuk pamer supaya orang bisa melihat kesalehan itu, saat ini tidak lagi demikian. Waktu-waktu ini yang akan menguji motivasi ibadah kita selama ini. Sebab memang ibadah kepada Tuhan bukan untuk dipamerkan, namun ibadah adalah suatu kebutuhan akan hubungan umat Allah kepada Allah. Waktu ini memaksa Bapak Ibu dan saya untuk belajar dan bergerak dengan maju, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan rohani kita. Jika dulunya hanya menunggu dilayani, didoakan, sekarang saya dan Bapak Ibu Saudara harus belajar berdoa sendiri. Sekarang saya dan Bapak Ibu Saudara harus belajar untuk beribadah sendiri, belajar menggali firman Tuhan sendiri, dan tentu belajar untuk mendoakan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Namun kehadiran Yesus tidak pernah dibatasi oleh waktu. Ini yang menjadi kekuatan kita. Ini yang menjadi pengharapan kita, bahwa kehadiran Tuhan di dalam hati dan seluruh hidup kita memberi kita sukacita. Kehadiran Yesus di tengah-tengah orang berdosa yang bersama-sama dengan Matius adalah suatu sukacita. Yesus pun hadir di dalam hati orang percaya. Dan kehadirannya itu memberi kita sukacita, sekalipun kita diperhadapkan dengan situasi ketakutan, kecemasan, kesedihan, bahkan hari depan kita yang belum pasti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehadiran Tuhan Yesus adalah satu-satunya sukacita kita saat ini. Mari terus hadirkan Tuhan dalam doa dan mesbah keluarga kita masing-masing. Dan mari kita terus pancarkan sukacita itu, sekalipun keadaan kita saat ini tidak baik. Tetapi biarlah kehadiran Tuhan di dalam seluruh hidup kita boleh menolong kita untuk terus bersukacita, memancarkan sukacita itu. Dan biarlah orang-orang
boleh melihat dan menyaksikan kebaikan dan kemurahan Allah melalui sukacita kita. Sebab Yesus ada bersama-sama dengan kita. Ia mengerti dan ia mengenal kemampuan kita. Tuhan tidak akan memberikan ujian yang melebihi kemampuan kita. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita sekalian untuk boleh menjalani hari-hari kita ke depan. Ingatlah bahwa kehadiran Yesus di dalam hidup kita adalah sukacita bagi kita. Sekalipun kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, tetapi kehadiran Yesus Kristus adalah alasan kita untuk tetap bersukacita. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi menjelang siang ini kami boleh punya kesempatan untuk boleh belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami sungguh menyadari bahwa di dalam perjalanan hidup kami ada banyak hal yang membuat hidup kami menjauh daripada Tuhan. Namun hari-hari ini ya Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sedang kami alami ini, memberikan kami sebuah kesadaran bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, di tengah-tengah keberadaan kami sebagai orang-orang yang berdosa, tetapi Engkau datang kepada kami dan Tuhan memberikan kami sukacita. Karena Tuhan boleh mengampuni setiap dosa kami. Inilah yang menjadi sukacita kami Tuhan. Dan kami bersyukur ya Tuhan, oleh kehadiran Tuhan di dalam hidup kami, boleh memberikan kami sukacita sekalipun keadaan kami tidak baik. Tetapi Engkaulah alasan kami ya Tuhan untuk tetap bersukacita di tengah-tengah situasi yang kami hadapi saat ini. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami boleh tetap memancarkan sukacita itu. Karena kami sadar dan kami percaya bahwa Yesus Kristus hadir di dalam hati kami. Dan biarlah orang lain boleh menyaksikan Tuhan melalui sukacita yang terpancar di dalam kehidupan kami. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang ada di rumah maupun dimanapun mereka berada saat ini ya Tuhan. Sungguh kami tidak tahu hari-hari kami ke depan ini ya Tuhan. Namun kami percaya bahwa ketika Tuhan hadir di dalam hidup kami, tidak ada alasan bagi kami untuk menjadi takut. Tidak ada alasan bagi kami untuk menjadi khawatir. Karena kami percaya bahwa hidup kami ada di dalam kendali Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan ini. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami juga akan bersama-sama menaikkan setiap permohonan syafaat kami. Kami mau berdoa untuk bangsa kami, untuk seluruh dunia ini ya Tuhan. Pandemik yang sedang kami alami ini Tuhan, tentu membuat kami manusia mengalami ketakutan. Namun firman-Mu kembali menguatkan kami. Kami terus berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi pemimpin bangsa kami. Tuhan menolong, memberi hikmat, kemampuan, kekuatan kepada mereka untuk boleh mengatur dan boleh menangani persoalan yang sedang kami hadapi ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin kehilangan sanak saudara mereka. Tuhan yang akan menguatkan dan menghiburkan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk gereja kami di tempat ini. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan. Di tengah-tengah situasi ini tentu membawa perubahan, pengaruh yang besar bagi kehidupan ekonomi kami. Terkhusus bagi jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami mau berdoa, Tuhan tolong kuatkan jemaat-Mu untuk boleh tetap beriman, percaya kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang kami alami ini. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Tuhan pimpinlah gereja-Mu ini, sehingga gereja-Mu ini boleh sungguh-sungguh menjadi alat, menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah kota di mana Tuhan boleh tempatkan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan.
Kami juga mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang di dalam kelemahan tubuh. Tuhan juga boleh pulihkan mereka. Kuatkan iman percaya mereka ya Tuhan. Di tengah-tengah sakit penyakit yang ada, kiranya Tuhan yang akan menolong dan menguatkan iman percaya mereka. Kami rindu ya Tuhan, mereka juga boleh mengalami pemulihan yang datangnya daripada Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan. Biarlah setiap permohonan doa kami ini boleh kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat hidup kami. Kami sudah berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan pujian doksologi. Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan untuk duduk kembali. Ibadah kita selesai. Saat teduh, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita boleh melakukan seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Dan sebagai warta kita, majelis hamba Tuhan mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dan pada hari ini persembahan kita dijalankan 2 kali. Untuk persembahan yang kedua akan diperuntukkan untuk saat malam. Dan bagi Bapak Ibu yang akan memberi persembahan, dapat memberi melalui transfer ke rekening Gereja Kristen Kalam Kudus yang ada di layar Bapak Ibu masing-masing. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Warta Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar, edisi 19 April 2020. Ibadah hari ini, Minggu tanggal 19 April 2020, dipimpin oleh Evangelis Marcella. Ibadah minggu depan akan ditayangkan di YouTube pada tanggal 26 April 2020 yang akan dipimpin oleh Pendeta James Japardi. Ibadah online sekolah minggu akan ditayangkan di YouTube jam 10 pagi. Kebaktian doa akan ditayangkan di YouTube pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 jam 7:30 malam. Renungan akan dipimpin oleh Evangelis Ratna Wijaya dan pemusik Evangelis Daud Padan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang tergerak memberikan persembahan lainnya, bisa transfer melalui nomor rekening gereja atau amplop. Tuhan memberkati dan melindungi kita semua.
Bagi jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar, baik yang di pusat maupun yang di pos, semoga Tuhan senantiasa melindungi kita semua, sehingga Tuhan memberikan kesehatan selalu. Tetaplah setia beribadah kepada Tuhan di rumah masing-masing, agar iman dan pertumbuhan rohani kita tetap terpelihara dengan baik. Salam kami, hamba Tuhan dan Majelis Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu akan firman Tuhan dapat menyaksikan ibadah online di YouTube GKKK Makassar atau info jadwal kegiatan ibadah lainnya di Instagram GKKK Makassar. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.